Tentunya kita sebelum membahas tentang anakku surgaku, tentunya kita paham. Salah satu bagian dari kehidupan kita yang tidak lepas bagi kehidupan kita, ketika kita beranjak dewasa, sebagian besar dari kita diberikan oleh Allah amanah dengan seorang anak yang Allah titipkan kepada kita. Ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan, tanpa menafikan keberkahan dan anugerah mereka yang hari ini belum mendapatkan keturunan. Maaf, bukan berarti yang tidak mendapatkan keturunan, mereka tidak mendapatkan anugerah. Bukan pula mereka yang belum diberikan titipan, maka sesungguhnya mereka tidak memiliki keberkahan. Bukan. Sesungguhnya bisa jadi ada orang yang belum mendapatkan titipan amanah, mereka mendapatkan berkah. Bisa jadi ada pula orang yang belum mendapatkan keturunan, justru itu adalah anugerah. Karena Allah memberikan episode takdir yang tidak pernah salah kepada setiap manusia. Bukankah bukankah Ibunda Aisyah, beliau tidak memiliki keturunan dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya kehidupan Ibunda Aisyah hilang keberkahannya ketika beliau tidak punya keturunan. Siapapun yang hari ini belum diberikan oleh Allah momongan, belum Allah berikan kepadanya keturunan, maka sesungguhnya Allah tidak pernah salah di dalam mengiris setiap episode takdir, baik takdir yang manis ataupun takdir yang pahit. Maka sesungguhnya Allah selalu memiliki 1001 alasan kenapa Allah memberikan episode-episode kepada setiap manusia. Kalau kita belum mampu menemukan jawaban kenapa Allah belum memberikan kepada kita momongan ataupun keturunan, kalaupun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan di dunia, pasti kita akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Allah. Tapi yang jelas, Allah tidak pernah salah mengiris setiap episode kepada setiap manusia. Sekarang mari kita menuju kepada pembahasan bagaimana ketika kita pada kehidupan kita lalu kita mendapatkan keturunan. Allah menitipkan kepada kita dalam proses pernikahan yang kita tempuh ketika kita melangsungkan ijab kabul bersama dengan pasangan yang kita cintai lalu kita halalkan di hadapan Allah. Ketika kita menikahi pasangan itu lalu seiring dengan waktu perjalanan rumah tangga yang kita tempuh dengan orang yang terkasih di pucuk hati kita, Allah titipkan kepada kita keturunan. Maka sesungguhnya inilah merupakan salah satu anugerah besar. Dan tentunya kita harus paham. Yang kita harus mengerti adalah beberapa poin-poin yang kita sepakati dulu. Di mana poin-poin ini akan menjadi pegangan untuk kita sebelum nanti kita membahas secara spesifik dan secara menjurus bagaimana ketika membahas anakmu adalah surgamu. Poin yang pertama yang kita harus paham kalau kita sudah bicara tentang anak. Tentunya kita harus paham, kalau ada di antara kita hari ini sudah memiliki anak. Ada yang ditakdirkan punya anak 1, ada yang ditakdirkan punya anak 3, ada yang ditakdirkan punya anak 5, ataupun ada yang ditakdirkan anak 10. Berapapun anak yang Allah titipkan kepada kita, satu yang harus selalu kita sepakati dulu. Hikmahnya apa? Kenapa Allah itu menitipkan anak untuk kita? Ini merupakan sebuah perenungan ataupun resonansi jiwa kita. Untuk kita bertanya, kenapa Allah memberikan kepada kita keturunan? Padahal, jujur, banyak orang yang lebih solih dan lebih taat daripada kita, yang mereka menjaga betul hubungan mereka sebelum pernikahan, sampai mereka menikah, tapi sampai hari ini mereka belum mendapatkan keturunan. Kita mungkin tidak sesolih mereka. Mungkin kita tidak sesolih teman yang kita kenal, yang hari ini masih menunggu omongan datang kepada keluarga kecil mereka. Tapi justru kita yang lebih tidak solih daripada mereka, kenapa kita diberikan oleh Allah keturunan? Ini merupakan sebuah hikmah yang harusnya kita jawab. Dan ini merupakan sebuah perkara yang harus kita mengerti dan menjadi perenungan untuk kita. Karena apa? Karena Allah ketika menetapkan satu peristiwa takdir yang terjadi pada kehidupan kita, tidak mungkin satu peristiwa yang Allah berikan kepada kita itu lepas dari hikmah. Itu tidak mungkin, pasti ada hikmah. Kenapa Umar minta diberikan oleh Allah keturunan? Baru menikah langsung mendapatkan keturunan. Kenapa Fulan ketika menikah langsung dapat keturunan begitu cepat dan langsung banyak keturunan yang dia miliki? Ini kan harus kita jawab dulu. Bagaimana kita menjawab pertanyaan atas titipan yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita paham, tidak ada satu kejadian apapun yang terjadi pada kehidupan kita, kecuali itu tidak pernah lepas dari satu hikmah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus menemukan hikmah.
Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu berkata di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, semua peristiwa itu tidak pernah lepas dari hikmah. Apapun yang terjadi, dari daun yang jatuh, dari air yang mengalir, sampai ditemukannya emas ataupun perak, semuanya itu selalu memiliki hikmah terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maka kita harus betul-betul menjawab. Dan bisa jadi jawaban setiap orang di antara kita beda-beda dan beragam dan variatif. Sebesar kita mengeksplor apa hikmahnya seorang Umar Mita itu diberikan keturunan. Itu yang kita harus paham. Yang menarik adalah, saya pernah ngobrol dengan salah satu anak muda, umurnya 30 tahun. Beliau sebagian tubuhnya bertato. Ketika beliau ngobrol habis kajian bersama saya ngobrol agak dalam dengan beliau. Saat itu saya nanya, antum sudah nikah? Mas, sudah Ustadz. Gitu. Sudah punya keturunan? Anak, sudah Ustadz. Anak antum apa? Anak antum laki-laki atau perempuan? Perempuan Ustadz. Saya lalu berkata, Masya Allah ya, seneng ya dapat anak perempuan, karena laki-laki secara fitrah biasanya menginginkan anak perempuan. Lalu saya tanya sama beliau iseng-iseng, antum tahu hikmah nggak Mas? Tahu Ustadz. Kira-kira kalau antum, kenapa antum nikah dikasih anak perempuan? Ternyata beliau langsung bisa menjawab tanpa mikir panjang. Apa hikmahnya beliau sampaikan saat itu? Dan saya tidak menyalahkan hikmah yang beliau temukan. Dia ngomong sama saya, Allah itu ngasih saya keturunan pertama kali perempuan bukan laki-laki Ustadz. Supaya saya tobat Ustadz. Saya tanya, kenapa antum langsung mengatakan kalimat itu? Iya Ustadz. Maaf Ustadz, saya bukan bermaksud membuka aib saya dan dosa saya. Saya ini adalah orang yang dulunya banyak mempermainkan perempuan. Saya suka sekali mempermainkan perempuan, suka sekali saya pindah dari satu hati ke hati, dari satu pelukan ke pelukan orang lain. Ini sebelum saya ngaji Ustadz. Tapi ketika saya akhirnya menikah, ya saya betul-betul pastikan saya ini menikah ketika saya sudah siap. Dan ketika saya mendapatkan hasil USG-nya itu adalah seorang perempuan. Maka saya tuh mikir, kenapa kok Allah berikan pertama kali perempuan? Ternyata saya menemukan hikmah untuk saya. Oh berarti Allah itu mengirimkan kepada saya alarm. Ini loh anaknya perempuan. Kalau kamu masih melanjutkan pesta-pesta yang kamu lakukan kepada banyak perempuan ketika kamu mempermainkan mereka dan pindah dari satu pelukan ke pelukan perempuan lain. Nih loh anakmu perempuan, anakmu bisa digituin sama orang lain sebagaimana kamu gampang berbuat semacam itu dan seenaknya melakukan itu kepada banyak perempuan. Itu hikmah. Akhirnya ketika orang itu menemukan hikmahnya, maka Masya Allah. Maka akhirnya ketika beliau menemukan hikmahnya, tepat ketika beliau mendapatkan hasil USG, dari istrinya ketika istrinya periksa perempuan, maka dia berpikir panjang, tidak bisa tidur beberapa hari sampai akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua dunia gelap dan dunia kelam yang pernah dia bersahabat dengannya. Itu namanya hikmah. Banyak hal dalam kehidupan ini kalau kita tidak sering mengembalikan hikmah pada kehidupan kita, maka banyak peristiwa itu akan hilang tanpa memberikan pelajaran pada kehidupan kita. Padahal Allah tidak mungkin menggelar banyak peristiwa dalam episode kehidupan manusia tanpa ada pelajaran di dalam setiap apa yang Allah gelar. Sutradara yang andal, sutradara yang pintar, yang mendapatkan nomini Oscar ataupun Piala Citra, pasti sutradara itu akan betul-betul memikirkan setiap detail scene supaya setiap scene itu memiliki makna dan memiliki ketersambungan dengan scene-scene berikutnya. Itu baru sutradara. Allah itu Al-Hakim, tapi Allah Al-Alim. Allah itu maha hikmah, Allah itu maha ilmu, Allah itu maha referensinya, maha ilmunya setiada batas. Tidak mungkin Allah menggelar kehidupan fulan, kehidupan fulan, kehidupan fulan. Ibarat film yang Allah putarkan pada kehidupan manusia based on true story tanpa ada pelajaran di dalam setiap apa yang Allah gelar. Tidak mungkin. Kalaulah seorang sutradara ketika menggelar film, pasti setiap scene-nya itu memiliki ruh yang memiliki keterkaitan dengan scene berikutnya. Apalagi Allah. Dan Allah memberikan hikmah.